Ramai soal pemain kacukan timnas Malaysia yang mengaku punya darah keturunan dari kakek buyutnya. Gerak cepat Nova Arianto yang langsung tambah pemain baru setelah tampil memukau di Piala Kemerdekaan. Sosok Rognar Oratmangoen kini comeback tepat waktu untuk membela skuad Garuda di putaran keempat. Benarkah Martin Paes bisa pulih cepat waktu menjelang memenuhi panggilan skuad Garuda? Proses Miliano Jonathans langsung digeber demi bisa tampil di laga uji coba sebelum putaran keempat. Nama Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach kini menjadi spesial meskipun sebagai pemain baru. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain Deportivo Alaves yaitu Facundo Garces kini langsung menjadi sorotan setelah mengakui bahwa dirinya memiliki darah Malaysia dari sang kakek buyut atau generasi keempat. Padahal, sesuai regulasi FIFA batas, maksimal pemain yang ingin dinaturalisasi hanya berasal dari generasi ketiga atau kakek dan nenek. Karena kakek buyut saya memiliki darah Malaysia, saya memang sudah tahu asal-usulnya. Tapi saya tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi. Malaysia sedang membangun proyek menarik dan saya sangat bersemangat, kata Facundo Garces. Dikutip dari media Spanyol yaitu El Correo. Ya, pertanyaannya, jika Malaysia saja diizinkan oleh FIFA untuk menaturalisasi pemain yang memiliki garis keturunan dari sang buyut, kenapa Indonesia tidak diperbolehkan? Di mana medio tahun yang lalu, Indonesia ingin menaturalisasi Mauresmo Hinoke. Namun hal itu terhalang oleh peraturan FIFA, di mana ia gagal dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari sang buyut. Hal itu begitu juga dengan usaha PSSI yang gagal mendapatkan jasa pemain PSV Eindhoven, yaitu Ryan Flamingo, yang terganjal aturan di atas. Ya, Facundo Garces sendiri diketahui sudah mencatatkan debut bersama timnas Malaysia, di mana ia bermain 90 menit di saat Malaysia menang 4-0 atas timnas Vietnam pada 10 Juni kemarin. Kehadiran Facundo pun kala itu langsung memberikan dampak signifikan ke skuad Harimau Malaya. Ya, jika Federasi Sepak Bola Malaysia terbukti menyalahi aturan proses naturalisasi sang pemain ini, maka apakah FIFA akan menjatuhkan hukuman kepada mereka? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Ya, sejauh ini belum diketahui secara pasti apa hukuman yang diberikan kepada negara yang melakukan kecurangan dalam proses naturalisasi pemain. Namun satu hal yang pasti, di mana fair play dan sportivitas wajib digalakan dalam sepak bola. Di mana PSSI saja sangat hati-hati dalam memproses pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menunda proses naturalisasi ex-gelandang Crystal Palace yaitu Jairo Ritwold. Hal itu ditengarai bahwa prosesnya ditunda karena Jairo sudah memegang 3 caps bersama timnas Belanda. Dalam hal ini, tentu saat ini menarik menantikan keabsahan Facundo Garces. Apakah ia sah membela timnas Malaysia? Atau apakah ada kecurangan yang dilakukan FAM itu sendiri? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Calon pemain baru timnas Indonesia yaitu Miliano Jonathans kini diharapkan bisa tampil di saat tim Merah Putih melawan timnas Kuwait dan juga Lebanon di laga uji coba di Surabaya nanti. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya berharap Miliano Jonathans bisa memperkuat timnas Indonesia di laga uji coba terlebih dahulu sebelum tampil di putaran keempat. Kita kejar Miliano secepatnya untuk memperkuat timnas di September pada laga uji coba. Jangan langsung main di Oktober, kata Erick Thohir. Ya, PSSI akan menggelar pertandingan uji coba segitiga yang diikuti oleh timnas Indonesia, Kuwait dan Lebanon pada 2 hingga 8 September mendatang, di mana ajang ini digelar sebagai wadah pemanasan untuk timnas Indonesia sebelum tampil di putaran keempat. Kabar gembira kini datang dari lini depan timnas Indonesia menjelang putaran keempat. Ya, sebelumnya publik memang dikejutkan dengan kabar akan absennya sosok Ole Romeni, di mana striker Oxford United tersebut mengalami cedera setelah tampil di ajang Piala Presiden di bulan yang lalu. Ia mengalami cedera setelah mendapat injakan dari Paulinho di duel melawan Arema FC. Hal ini membuat sosok Ole Romeni pun terancam absen di ajang putaran keempat. PSSI pun bergerak cepat untuk berburu pengganti Ole Romeni melalui jalur pemain keturunan. Salah satu nama yang sudah dikonfirmasi akan hadir di skuad Garuda adalah Miliano Jonathans. Namun selain itu, timnas Indonesia kini juga mendapatkan kabar gembira dari lini depan skuad Garuda, di mana pemain yang memiliki julukan nama Wok Haji kini dipastikan sudah kembali tampil di lapangan. Ya, Rognar Oratmangoen namanya diketahui sempat absen selama 5 bulan
akibat mengidap virus misterius. Dan momen comeback-nya sang pemain terjadi kala membela FC Vidender di ajang kasta tertinggi di Liga Belgia. Dalam kesempatan itu, Orat Mangoen tampil dari bangku cadangan di saat timnya ditekuk sang lawan di pekan keempat kemarin, di mana Ragnar dalam kesempatan itu masuk di menit ke-74 untuk menggantikan rekannya. Dalam hal ini, tentu Ragnar, Orat Mangoen akan menjadi salah satu pemain andalan Patrick Kluivert di lini depan skuad Garuda nantinya. Pelatih Timnas Indonesia U17, yaitu Nova Arianto, kini menyatakan bahwa dirinya akan membongkar pasang pemain di skuad Garuda Muda, termasuk dengan merekrut pemain diaspora. Ya, setelah menuntaskan laga terakhir di Piala Kemerdekaan ini, Timnas Indonesia U17 akan melakukan pemusatan latihan di Bulgaria. Dalam kesempatan tersebut, Nova berharap nantinya para pemain diaspora yang tidak bisa ikut memperkuat Timnas Indonesia di Piala Kemerdekaan bisa bergabung. Pastinya promosi degradasi akan terus berjalan ya. Termasuk setelah ini, kita akan melakukan training camp di Bulgaria dari tanggal 1 sampai 14. Dan direncanakan, kita ada 3 kali uji coba di sana. Termasuk sekali lagi, saya harapkan pemain diaspora yang mungkin tidak bisa hadir di Piala Kemerdekaan, dia bisa datang. Ada Lukas Le, ada Nicolas Mejosen, ada Mike Rajasa. Semoga mereka semua bisa datang, sehingga saya sekali lagi bisa melihat komposisi tim ini sudah kuat atau tidak, ucap Nova Arianto. Ya, Lukas Le sebelumnya pernah membela Timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025 ini, sementara Nicolas dan Mike masuk ke dalam daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali sejak bulan yang lalu. Di luar 3 pemain itu, ada 6 pemain diaspora lain yang juga masuk ke dalam daftar TC Timnas Indonesia U17 sebelum Piala Kemerdekaan. Tapi memang banyak opsi pemain lainnya, termasuk pemain diaspora yang kita lihat. Saya harapkan mereka bisa nanti di Bulgaria, termasuk bagaimana nanti kita persiapan. Kita rencanakan di Yogyakarta sebelum masuk ke Dubai, sebelum kita bergeser ke Qatar, sehingga persiapannya semua bisa berjalan dengan baik. Termasuk beberapa pemain baru yang akan kita coba, sehingga membuat tim ini lebih solid lagi di Piala Dunia, terang Nova Arianto. Kabar kurang menyenangkan kini hadir untuk Timnas Indonesia, di mana salah satu kiper andalan skuad Garuda, yaitu Maarten Paes, kini diketahui mengalami cedera. Kepastian cederanya Maarten Paes itu dikonfirmasi oleh media sosial resmi FC Dallas. Kiper berusia 27 tahun itu pun tidak bisa bertanding di MLS di akhir pekan yang lalu, di mana Maarten Paes disebut mengalami cedera di bagian atas kakinya. Dalam hal ini, cederanya Maarten Paes pun menambah daftar pemain Timnas Indonesia yang mengalami cedera, di mana sebelumnya sosok Oli Romeni juga terlebih dahulu harus menepi. Sementara itu, sosok Kevin Dix disebut juga mengalami cedera di saat memperkuat klubnya. Namun sampai saat ini, kondisi terkini sosok Kevin Dix masih belum terkonfirmasi. Di sisi lain, saat ini skuad Timnas Indonesia akan segera berkumpul, sebab pada September nanti mereka akan menjalani laga uji coba dalam rangka FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Kuwait di Surabaya. 3 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Timnas Lebanon. Di 2 laga ini nantinya akan dijadikan sebagai ajang persiapan Timnas Indonesia menuju putaran keempat. Ya, dalam hal ini semoga saja sosok Maarten Paes, Oli Romeni, dan juga Kevin Dix bisa segera pulih, di mana mereka diharapkan bisa ikut andil nantinya di tengah perjuangan skuad Garuda untuk lolos ke ajang pentas dunia ini. Sosok Kevin Dix diketahui masih berstatus sebagai pemain baru di Borussia Mönchengladbach. Namun meski begitu, ia kini sudah mendapatkan kepercayaan untuk mengemban jabatan di timnya. Ya, bintang Timnas Indonesia itu resmi bergabung dengan Borussia di awal musim ini, di mana Kevin Dix datang dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis bersama FC Copenhagen. Kehadiran Kevin Dix di tim ini pun mendapat apresiasi yang setara dari pelatihnya, yaitu Gerardo Zon. Bahkan pemain belakang serba bisa ini dinilai oleh sang pelatih sebagai pemain dengan kepemimpinan yang kuat. Ya, Kevin Dix memang tidak menjabat kapten tim ini, karena peran itu akan diemban oleh tim Klindins. Namun Kevin Dix bersama Rocco Reitz, Nico Alvedi, dan Philip Sandler dipilih sebagai dewan tim. Kelima pemain ini mengutamakan kesejahteraan tim dan telah menunjukkan bahwa mereka bersemangat untuk mengemban tanggung jawab ini. Tentu kami akan sering melihat kelima pemain ini di lapangan, tetapi susunan pemain akan selalu bergantung pada aspek olahraga, ujar sang pelatih. Dewan tim ini merupakan forum di mana para pemain, pelatih atau staf, dan pendukung berkumpul untuk mendiskusikan berbagai aspek, seperti taktik, strategi, dan masalah internal, atau bahkan isu di luar lapangan yang mempengaruhi performa tim. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.